Ketemu lagi di Jati Jagat Kampung Puisi, Warung JKP 109. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, sosok yang cukup malang melintang di dunia teater Bali. Juga hadir di sini di Warung JKP ada teman-teman Sulis Gingsul AS, Tony, Guswit, Bong. Ada beberapa teman-teman yang ikut meramaikan acara ngumpul-ngumpul di sesi pandemi. Mungkin kita langsung aja ke sosok kita yang udah di hadapan kita. Mungkin sebagian sudah kenal dengan sosok ini ya, Hendra Utai. Sebelum kita wawancara sempat kita ngobrol pre-show tadi. Saya menanyakan nama belakang Hendra Utai itu apa, tapi nggak dijawab ini. Mungkin depan kamera bisa ini. Nama Hendra Utai itu tolong gimana? Bung Hendra atau Hendra gitu aja ya? Atau Utai? Utai ya? Utai aja. Oh ya Utai ya. Silakan, ada nama, apakah sebetulnya ini memang nama lahir atau gimana ya? Nah, Utai. ini kan awal Utai itu dari naskahnya Mutiko Busi, Malam Jahanam. Waktu itu kita pentas di mana gitu, saya nggak ingat juga. Tapi yang saya ingat diundang TVRI juga untuk mentasin drama itu. Waktu itu namanya Teatronik. Ya. Nah itu. Jadi memang di situ ada Pak Ija, Sulaiman, Utai, sama Kontan di naskah itu. Nah waktu itu kita juara lah, artinya the best. Semenjak itu teman-teman saya di Sanggar Posti manggil saya Utai. Berarti itu nama panggilan ya di belakang itu ya. Utai itu nama panggilan ya. Sebenarnya ada nama ini, tapi Utai tidak mau, masih merahasiakan sebenarnya nama belakangnya ya. Mungkin punya alasan tersendiri ya. Ingin tetap dengan nama ini saja, dengan Hendra Utai. Ada alasan tersendiri ya. Baik. Karena saya eksis di teater tetap. Oke, siap. Ini ada Anthony di audiens di Warung JKP menanyakan, ini sebenarnya nama harus sesuai KTP. Ini masuk KTP nggak nih Hendra Utai ini? Bagus nih pertanyaan dari Anthony ini. Ini kira bisa dijawab nih. Itu nama itu masuk KTP atau tidak ya, Utai? KTP kan resmi. Oh, KTP ini resmi. Cuma seperti biasa para seniman itu kan kadang kalau nulis buku atau puisi pasti pakai nama samaran atau apa gitu. Ya. Bisa jadi seperti itu. Berarti kita cukupkan ya dengan nama, sepertinya Utai bersikukuh dengan Hendra Utai. Oke. Kita masuk nih Utai. Saya panggil Utai nggak apa-apa ya, langsung ya. Meskipun audien kita macam-macam nanti ya, siap. Facebook atau jadi ini nanti bisa disaksikan di Facebook besok dan juga di YouTube-nya Jati Jagat Kampung Puisi ya. Acara hari ini juga didukung nih dengan beberapa peralatan yang disupport juga selain Warung JKP. Nanti ada kopi juga, ini lampu yang menyinari, yang jadi backlightnya Hendra Utai ini dari Anthony Production. Makasih Anthony lampunya. Juga beberapa keindahan pohon-pohonan, daun-daun ini itu dari OB Marzuki. Dari OB Marzuki. Jadi kita kembali nih Utai, kita masuk lagi nih obrolan santai ya, sambil ngerokok boleh, sambil minum boleh, nggak apa-apa ya. Oke, yang kedua nih, pertanyaan kedua, apa sih, bagaimana dan di mana ketika seorang Utai ini tiba-tiba nyemplung nih di dunia teater nih? Nah, apa dan gimana tuh? Itu pertanyaan bagus menurut saya. Oh, bagus pasti ya. Karena saya SMP SMA itu berkelahi kerjanya, nyuri, ketangkap sama itulah gitu. Akhirnya suatu hari ketemulah dengan Sanggar Posti itu. Sebenarnya di Sanggar Posti itu saya pinginnya musik. Cuman waktu saya SMP nggak ada yang musik, anak-anak kuliah semua di Sanggar Posti itu. Jadi artinya ketemulah saya dengan teater. Saya nggak tahu apa-apa juga tentang teater. Yeah. Tapi itu awal dari saya berteater. Teater
pertemuan saya dengan teater itu tidak bisa dimaknai dengan uang, dengan apa, itu sebuah anugerah menurut saya. Jadi saya tidak di jalan lagi. Di jalan sih tetap nakal tetap, tapi berkurang lah waktu itu. Kita lebih sibuk dengan main teater, lebih enak berkumpul dengan teman-teman teater. Nah saat itu di Posti itu tahun berapa ya, 91-an saya masuk ke Posti, baru main teater ya. Beberapa tahun kemudian saya main Malam Jahanam itu. Oke. Saya potong dulu nih, Utai. Ini tadi ada kenakalan nih. Kalau saya bayangin nih ya, story-nya seperti ini nih. Utai naik layangan, nakal, kemudian layangannya nyangkut di sebuah sanggar, masuk ke sana, gitu ya. Di teater gitu. Itu gimana nih? Jahat, suka mukulin orang, ya? Nodong orang itu kan jahat sekali. Jadi maksudnya ketika masuk ke teater itu melihat pementasan atau ketemu sosok temen yang sanggar Posti? Ada yang ngajak, yuk main musik aja yuk gitu. Oke. Sanggar Posti, tapi ternyata teman-teman yang main musik itu anak-anak kampus, PSRD dulu. Kebanyakan di sana main musik dan sebagainya. Saya kan masih kecil. Akhirnya yang kecil-kecil saya ngumpul sama yang kecil-kecil ya main teater. Artinya nakal ya tetap nakal, cuman tidak jahat lagi, tidak berkelahi lagi. Berkelahi juga kadang-kadang, tapi ya seperti itu lah. Jadi memang pertemuan saya dengan teater itu sebuah anugerah ya. Luar biasa. Ya apapun itu ternyata itu anugerah. Jadi saya luar biasa. Lebih fokus waktu itu ke drama, ke musik. Iya. Ya di luar biasa. Jadi sebetulnya banyak juga pengalaman teman-teman atau siswa-siswa baru di mana mereka saat bertemu dengan satu kegiatan, satu sisi seni yang namanya teater itu, kemudian mereka membaik ya. Berarti bisa dibilang teman yang ngajakin waktu itu tuh Angel ya, itu lupa atau gimana dengan nama sosok itu lupa ya? Nurkolis. Nurkolis sekarang dia di Teater Api Surabaya. Oke, itu yang pertama. Yang pertama. Bung Nurkolis ini yang pertama ngajakin Utai. Oke, siap. Ya mudah-mudahan dia bisa mendengar ini. Makasih banyak. Siap. Sekarang nanti kita tag ya. Di Teater Api. Kita tag ke Nurkolis ya. Mas Nurkolis ini ya. Oke, siap. Jadi yang berikutnya nih Utai. Sanggar Posti ini berarti adalah sanggar pertama yang membawa racun teater. Ini sanggar pertama berarti ya? Iya, itu sanggar pertama. Sanggar pertama. Selama berapa tahun tuh di Sanggar Posti ya, Utai? Lama sekali. Ada 6-7 tahunan lah di sana. Karena waktu itu habis nggak tahu karena ada persoalan apa-apa. Ya akhirnya Posti berhenti. Oke, ini menarik ini. Kalau kita melihat paradigma yang sekarang mengenai orang-orang tua zaman sekarang, masih belum berapa orang tua masih belum bisa menerima ya kegiatan berteater. Kalau dilihat sejarah Utai ini dulu di mana ada kenakalan, kemudian terjun ke teater. Ini orang tua gimana nih? Melihat teater ini dan kenakalan ini gimana? Apakah ada support atau gimana dengan keluarga yang dulu nih ketika pertama kali masuk teater, Utai? Bisa diceritakan nggak? Orang tua saya? Iya. Keluarga. Boleh keluarga, Ibu, boleh. Ya itu karena saya dulu bandel. Saya jarang pulang ke rumah. Tahu-tahu berkelahi. Tapi ketika saya masuk ke Sanggar Posti, ya mungkin memang karena lebih baik ya dibiarkan. Malah orang tua kita berterima kasih sama ketua-ketua emas-emas yang ada di akang-akang yang ada di Sanggar Posti. Berarti pesan juga ya buat audiens ya, buat pemirsa semua, bahwa ketika kita menyukai sesuatu, kita mesti menunjukkan bahwa kita berubah dengan sesuatu itu ya. Sehingga ada dorongan, ada support juga dari pihak keluarga. Jadi ya, jangan ketika kita di jalan dan tidak punya kegiatan apapun kecuali yaitu tadi kenakalan remaja. Nah ketika masuk ke Posti itu kan kita ada dilatih melukis, ada dilatih musik, ada dilatih teater, tari dan sebagainya. Akhirnya mereka lebih fokus. Teman-teman saya masa angkatan saya lebih fokus.
Ya walaupun nakalnya tetap nakal, tapi tidak bajingan seperti ya saya di jalan waktu dulu. Menarik. Kalau berhubungan dengan ini biasa nih ya, Utai, kita kalau ngobrol orang tua, kita ngobrol hobi, kita ngobrol efek ke hal yang mungkin dianggap secara umum orang tua, oh harusnya kamu di track ini nih. Nah, apa mensupport juga nih di pendidikan nih, nilai dan sebagainya di memperbaiki juga atau tidak kalau di bagian itunya? Ya mungkin Mas Dimas sendiri lebih tahu dari saya gitu kan. Teater kesenian itu kan membuat karakter building untuk mereka. Gitu. Kesenian itu juga membantu mereka untuk fokus terhadap sesuatu. Paling tidak menjadi anak yang lebih baik di sekolah juga gitu berarti ya, Utai ya? Ya nggak tahu karena kesenian itu lebih bebas, lebih tidak hukumnya bisa diapakan saja. Jadi saya kemarin ngajar teman-teman SMA, mereka lebih kreatif. Saya biarkan mereka, misalnya dia putus cinta atau apa ya sudah, di teater tempat untuk istirahat, teater untuk tempat curhat. Bukan harus ada motivasi untuk juara 1, juara 2. Ya teater di sekolah ya untuk curhat. Ini sebetulnya pola pikir ini timbul karena Hendra Utai ini adalah seorang pengajar teater ya di beberapa sekolah negeri dan swasta di Bali. Jadi pola masa lampau seorang Utai yang dari berandal kemudian mendapatkan ya jalan keluar, ini menjadi pola yang dibawa juga ke anak-anak muridnya ya. Jadi memberi jalan keluar buat mereka yang suntuk di rumah, suntuk di sekolah. Itu luar biasa, menarik sekali. Ini yang gimana? Contoh kemarin itu ada temen yang sering dibully, perempuan yang sering dibully, dan mereka merasa hidupnya ya dibully itu sama teman-teman teater, sama teman-teman di sekelilingnya juga dibully. Tapi saya jadikan stage manager atau pimpinan produksi. Jadikan pimpinan produksi. Akhirnya mereka menjadi mau dibully mau diapa ayo gitu. Dijadikan pemimpin. Itu enaknya ketika saya ngajarin mereka, saya yang lemah-lemah yang saya cari, bukan yang sudah matang dah. Yang sering dibully, sering nangis di sekolah. Kenapa nangis? Ya dibully sama teman. Akhirnya tak jadi pimpinan produksi. Kamu jadi pimpinan produksi. Akhirnya karakter mereka terbangun untuk menjadi lebih kuat. Siap. Nah, ini kita lanjut nih, Utai. Kalau kita tadi udah ngobrol keluarga, kita udah ngobrol masa lalu, ini kita ngobrol di bidang seninya nih, teaternya. Kita mulai di teater ya, karena seperti teman-teman ketahui nih ya, Hendra Utai ini multi talenta. Jadi almarhum Umbulandu Paranggi pernah mengatakan kepada saya pribadi juga, Hendra Utai itu adalah seniman multi talenta menurut beliau. Jadi kita bahas satu bagiannya itu, yaitu teater dulu ya. Karena sepertinya itu yang melekat dari awal. Jadi karakter dasarnya Hendra Utai ini adalah teater. Ini bisa mungkin flashback lah ke belakang ini. Apa kemudian yang karya apa kemudian yang membuat Utai mengatakan, oh saya emang jiwa saya di teater nih. Ketika memainkan apa di awal-awal nih, Utai bisa di ini. Oh ini dia nih, saya ini. Ini saya, ini jiwa saya, bisa nggak di? Ya awalnya yang pertama itu Malam Jahanam itu menjadi Utai, dan sampai hari ini jadi nama Utai. Tahun berapa itu? Tahun berapa? 91. Waktu itu lomba PSR ya. Oh ya, waktu itu masih Pekan Seni Remaja ya. Waktu itu ada, kalau nggak salah itu ada SMA, ada umum, ada Banjar. Banjar itu apa kalau dibilang dia? Banjar. Sega Turuna Turuni. Nah, itu ada Sega Turuna Turuni. Nah, karena saya waktu itu
SMP, ada SMA, ada kampus, jadi masuk ke training itu. Oh, menarik. Iya, waktu itu ada karena kita tidak bicara dengan teman-teman di sini ya. Mungkin teman-teman di sini sudah fasih sekali dengan Utai. Tapi kita bicara dengan teman-teman mungkin yang ngelihat video ini nanti di Facebook atau YouTube, mereka yang tidak tahu Utai bisa lebih mengenal lah, dekat lah berarti. Berarti nama Utai itu sebetulnya adalah seorang sosok tokoh yang dimainkan di tahun 91. Jadi semuanya sebenarnya harus menyadari bahwa nama itu melekat dari 91 sampai dengan sekarang 2021 itu sudah hampir 30 tahun. Makanya Utai ini ingin melupakan namanya di KTP dan lebih cinta dengan Hendra Utai ya. Enggak, gini, masa angkatan saya masa angkatan saya observasi terhadap karakter tokoh itu gila-gilaan. Oke. Artinya ketika jadi Utai saya observasi sebulan, tiap hari saya di pasar. Di pasar Sanglah ya gila ini, pakai ketepel, ketawa sendiri, minta pisang ke orang jualan itu, terus duduk di emperan. Tapi memang diawasi sama senior sebenarnya, dari jauh. Jadi sampai warung-warung di Sanglah bilang, wah, Hendra udah gila ini. Ya karena observasinya begitu. Menarik ya. Pengalaman sakit saya juga menjadikan bahan observasi. Gimana sih menjadi orang gila itu? Pendalaman karakter. Kalau sekarang kan observasinya kurang. Itu salah satunya kenapa zaman sekarang anak-anak ini luar biasa pintar. Karena disokong sama teknologi dan sebagainya. Mereka cepat menghafal kalau adegan-adegan apa itu. Tapi dia tidak punya jiwa. Ini menarik ya. Berarti ada sebuah kegiatan yang dilakukan juga di masa Sanggar itu yang secara dalam tanda petik menjadi pembeda ya, menjadi pembeda sebuah generasi. Jadi generasi 90 dengan generasi sekarang. Boleh nggak ini lebih spesifiknya diceritakan nih Utai mengenai generasi itu ya, generasi dunia teater yang lebih dalam lagi, generasi Utai 90 Sanggar Posi itu dengan generasi saat ini, bisa nggak? Ya itu kan tadi saya bilang, artinya observasinya kurang. Kalau dulu latihan kita telanjang kaki di batu-batu itu. Artinya ya itu tadi kok, membayangkan menjadi seseorang itu kan tidak mudah gitu loh Mas. Iya. Saya Utai itu ya itu sebulan 2 bulan. Sebulannya saya memang keliling Sanglah itu, jalan, nggak pakai sendal, panas-panasan, ketawa sendiri, sampai orang yakin bahwa ini orang gila gitu. Itu gitu. Belum lagi olah vokal, belum lagi pengkarakteran. Itu hanya observasi keliling Sanglah ya, dan memang diawasi. Nah, ketika saya melatih di sekolah-sekolah, kadang nggak bisa sekarang Mas. Ini menarik. Kan metode seperti itu, karena pasti ada lari. Iya kan? Iya. Ini menarik. Ya, istilahnya kalau dikasari juga nggak bisa, tapi toh kita harus punya metode yang lebih fleksibel, misalnya lebih sedikit mengarah ke sana tapi tidak terlalu keras gitu. Karena zaman sekarang kita latihan mana pernah pakai mobil. Anak-anak sekarang anak-anak sekarang cantik-cantik, ganteng-ganteng, harum, latihan teater bawa mobil, makanannya di mana gitu kan. Jadi memang keprihatinan itu kurang. Kalau dulu angkatan saya kan prihatinnya
betul-betul lebih ini ya. Lebih. Nah, kalau karakter Utai gila ya harus bagaimana. Oke. Kita potong dulu ya, Utai. Kita nanti mungkin di sesi lain kita bicara mengenai pendapat lebih dalam lagi nih, pendapat Utai mengenai ini. Kita ngulik dulu nih bagian Utainya dulu nih. Teman-teman mungkin mungkin tidak tahu ya, mungkin yang di sini tahu bahwa beberapa kalangan, beberapa teman-teman menyebut seorang Hendra Utai itu adalah dewa monolog ini. Meskipun Utai sendiri antara terima dan tidak terima, ada paradigma di situ. Tapi ada kemudian beberapa teman-teman yang sangat dekat dengan Utai membawa nama itu sebagai dewa monolog ini. Jadi sebelum monolog itu merupakan satu seni lagi dari teater selain drama ya. Jadi tadi kalau drama tadi sudah disampaikan ya Utai mengenai Malam Jahanam. Kemudian teman-teman perlu ketahui ada berapa drama lagi, banyak sebetulnya, tapi yang membekas di seorang Hendra Utai itu 2 lagi ya kalau nggak salah. Ada apa namanya Aum ya, Aum juga yang tahun 90-an itu, dan lagi satu yang di ini oleh Abu Bakar, siapa itu ya Utai? Banyak sekali ya. Cinta dan lain-lain. Wow. Peti Mati. Oke, kita bahas sebentar lagi ya mengenai Sanggar Posti dan berapa. Yang kedua nih, Dewa Monolog nih. Itu bisa diceritakan tuh. Nah, story kasusnya gimana nih Utai? Enggak sebenarnya itu cuman klarifikasi dari seorang Hendra Utai terhadap Dewa Monolog nih. Gimana? Teman-teman aja sebenarnya. Ya. Kadang ya itu kebohongan yang dielulukan akan menjadi sebuah kebenaran. Iya kan, itu bercandaan aja. Sebenarnya bercandaan. Nanti jadi polemik nih Mas. Oke, nggak apa-apa. Diklarifikasi. Ya. Berarti ini adalah sebuah candaan ya, sebetulnya di teman-teman ya. Klarifikasi nggak apa-apa. Monolog. Ada putri monolog. Oke. Yang biasa bilang begitu, ada 3 darat. Dia selalu menghayal seperti itu. Tapi pasti ada monolog yang menjadi ini ya. Apa tuh monolog yang berkesan nih di Utai? Boleh ceritain nih di monolog. Yang berkesan itu ya waktu Racun Tembakau itu. Itu pentas tahun 2005 ya. Di Taman Ismail Marzuki. Ya. Kelihatan ya. Ya ceritanya kan saya dulu jadi street manager, megang lampu, megang ini waktu Mas Kaseno almarhum memainkan Racun Tembakau itu. Jadi kalau dia tidak hafal, saya yang hafalin, saya yang ingetin itu berapa bulan. Karena Mas Kaseno mentasnya beberapa kali, mungkin lebih dari 3 kali. Ya saya yang mandu naskahnya. Ini Mas, kalau salah, oh ini Mas. Akhirnya saya sendiri yang apa sudah saya mainkan. Gitu. Ya, dan kemudian memainkan beberapa monolog yang lain ya. Sampai kemudian ada beberapa teman yang menyematkan itu. Oke, kita masuk. Nah, tapi ada. Nah, klarifikasi nih. Boleh. Cuman candaan teman-teman aja masing-masing. Jadi kan ada dewa monolog ya. Putri monolog. Jadi teman-teman udah jelas nih ya. Teman-teman yang di rumah juga ini sebetulnya udah boleh nih kopi ini dari warung JKP Art nih, Bong Ava bisa dibantu nih kopi untuk Utai, karena kita nih lokasi ada di warung JKP Art di Renon ya. Jadi di sini teman-teman di warung JKP Art ini jenderalnya adalah Bong Ava. Jadi jenderal warungnya adalah Bong Ava. Kita bisa ngumpul santai di sini, ngumpul bareng di sini. Ini sharing santai sebetulnya dilakukan di sini. Ada beberapa teman yang bisa nonton sambil ngopi santai, nemenin, ngerokok bebas dan bermanfaat ya. Oke, kita kembali lagi nih Teh. Kita udah wawancaranya mendadak ya. Iya, kita ciduk sebetulnya nih Utai ya. Diciduk mendadak tuh, terima kasih ya Utai. Ya, tapi nanti ada nasi rendangnya, makasih banyak. Oh, siap. Abis ini ada nasi rendang nih. Abis kopi ada nasi rendang. Ada sebentar lagi ada nasi rendang masuk sini bentar lagi. Enggak. Semua dapat. Antoni langsung ini ya. Kita masuk lah ini Utai.
Kita yang kedua, setelah 2 poin itu, kita mau bicara nih dengan sosok-sosok orang-orang penting di sekitar Utai. Bisa nggak ceritain nih? Boleh, berarti penting boleh 1-2 ya, yang orang-orang penting 1-2-3, tapi tidak banyak. Siapa nih orang-orang penting di seputaran, ya di dunia teater? Kita bicara dunia teater. Ya, yang orang-orang penting. Yang jelas kan Bang Abu lah. Abu Bakar. Ya, karena dia sudah memberikan banyak ilmu ke saya. Artinya juga hormat ke Bang Abu. Ya. Mudah-mudahan nanti nonton Bang Abu. Ya, kita tag nanti ke ya, Bang Abu Bakar ya. Yang nama-nama disebutkan di sini kita tag nanti. Ya, kadang karakter saya, pementasan saya memang seperti Bang Abu. Kadang Mas Wari bilang kalau lihat pementasan itu Abu banget. Memang saya lahir di situ gitu. Ya memang di Posti dapat ilmu banyak, tapi di Bang Abu saya lebih banyak lagi dapat. Waktu itu poliklinik, sekarang kan teater bumi. Iya. Saya tidak pernah belajar dramaturgi. Saya pernah nanya ke Bang Abu, Bang, dramaturgi itu seperti apa? Tak usah, mainin aja, main. Kamu main aja. Setelah main, nah itu dia dramaturgi kita. Jadi memang saya tidak pernah banyak diberikan teori tentang dramaturgi, Grotowski, Stanislavski, tidak pernah seperti itu. Oh gini loh, oh gini. Artinya juga mungkin Bang Abu punya metode sendiri. Ya. Oke, itu sosok pertama yang membekas ya. Kemudian ada orang kedua atau seorang Abu Bakar saja yang kemudian membentuk karakter Utai? Kalau di teater Abu Bakar aja. Abu Bakar. Tapi kalau di lukis ini kan kita banyak sekali referensi saya. Banyak ya. Kita ngebahas di kalau di teater, di teater seorang Abu Bakar ya. Mau tidak mau. Yang menjadi tajuk ya, sosok tajuknya Utai. Oke, silakan Bong, boleh masuk. Ini Bong Afa dengan kopinya. Ya, warung Jikapeat bisa mungkin sambil diminum diseruput nih kopinya. Utai. Ya, seruput dulu. Diseruput dulu santai. Iklan dulu ya. Iya. Oke. Nah, mantap rasanya. Jadi teman-teman boleh silakan warung Jikapeat. Kita buka dari jam 2 siang sampai malam, digawangi sama Jenderal Bong Afa itu sampai malam ditemenin sama beliau. Oke. Kita lanjut lagi nih Utai. Setelah ya barusan ya, jeda barusan. Kemudian bagaimana seorang Abu Bakar ini menjadi bagian apanya kemudian dari seorang Hendra Utai mengatakan ini dia, karena sebelumnya sudah ada Sanggar Posti ya, sudah ada Sanggar Posti itu bukan orang pertama, berarti ada sesuatu yang kemudian ini gitu. Itu boleh ceritakan enggak? Ya, karena apa itu yang kemudian kliknya di situ? Sosok Bang Abu Bakar itu selalu memberikan kebebasan, selalu mencari penemuan baru. Teknik-tekniknya luar biasa. Mungkin kita nanti akan bisa pelajari tentang teknik-teknik Bang Abu Bakar. Tapi dipelajari harus masuk ke dunia Bang Abu. Baru kita akan mengerti, karena teori itu enggak bisa. Kecuali kita nyemplung ke dunianya Bang Abu, ke teater bumi, dan bekerja sama dan mau menerima ini loh hidupku Bang, apa harus kita kan? Karena tekniknya luar biasa Bang. Orang di jalan aja bisa main teater, orang jualan sayur bisa main teater, orang jualan buah bisa main teater. Menarik. Makanya saya paham. Kemudian baru paham bahwa teori itu hanya gitu lah. Jadi Bang Abu lebih melihat potensi tukang sayur ini seperti apa. Potensinya ini siapa. Pokoknya kalau sudah ditangani beliau udah jadi pasti. Dia melihat potensinya bukan orang dikaji, orang apa gitu, orang kuliahan, orang teater dan sebagainya. Tukang sayur, tukang parkir pun akan bisa jadi luar biasa di tangan Bang Abu. Kita jeda dulu ya Utai. Mungkin kita mau ke feedback ke audien yang ada di sini nih. Kita lihat audien yang ada di sini.
Mungkin ada pertanyaan nih tentang Hendra Utai. Oke, di situ ada audien di situ. Siap. Gus Wid mungkin nih, Gus Widi nih. Ada yang mau ditanyakan ini? Sesuatu boleh nih, ada Anthony di situ, ada Bong di situ jenderalnya. Ada Gus Wid, ada sesuatu yang mau ditanyakan pada Utai? Ini Gus Widi ini ponaan ini ya. Ponaan sang tokoh ini. Ada Gus Widi? Ya, ada satu. Boleh silakan. Apa pertanyaannya? Nama aslinya siapa ya? Sudah dibahas tadi Gus Sudah Widi. dibahas tadi. Ya, jadi Hendra Utai cinta selama 30 tahun dengan nama Hendra Utai. Ya, Ya, biar artinya aja. itu sangat berbeda. Ya, dunia Orang itu teater justru- hal beda ya. Ya, orang teater itu justru ya itu kedisiplinan. Ini Iya. dua hal yang sangat berbeda. Jadi teater itu adalah disiplin, pembaharuan, Ya. perbaikan ya. Kita udah bahas tadi dari awal motivasi, inovasi. Kita ingin membawa percakapan ini menuju kebaikan ya. Iya, iya. Jadi hobi ataupun hal di luar itu tentu saja itu bagian yang tidak, karena banyak tidak kita pungkiri, siapapun juga punya dunianya sendiri-sendiri ya. Dunia sendiri-sendiri itu menjadi sesuatu yang berbeda dengan dengan profesionalisme ya. Oke, kita clear masalah itu. Jadi mudah-mudahan Bong Alfa puas. Kita nanti kalau nggak puas, kita lebih ngobrol lagi sampai malam dengan off air ya, di off air ini. Kita kembali lagi nih, Utai. Pertanyaan tadi sudah. Ini kita seperti kita ketahui, Utai ini adalah multi talenta. Jadi tidak hanya musik, tidak hanya drama berupa monolog tadi dengan ini ya. Tapi kalau tidak salah tadi sempat diselentingkan bahwa di awal sebetulnya seorang Hendra Utai ini ketika dibawa oleh Bung Nurholis ini adalah ke musik sebetulnya. Jadi dari musik keinginan besarnya itu terjerumus ke teater, terjerumus sebetulnya karena keinginan awalnya itu sebetulnya bukan teater. Apa kemudian yang mensahkan seorang Hendra Utai mengatakan udahlah musik ternyata tidak lebih bagus dari teater? Itu gimana? Kalau di musik ini kita nyentuh ke musik sekarang ya. Nah, saya kan orang yang tidak punya disiplin ilmu Ya. kesenian musik, teater, tari atau apapun film. Ya. Saya tidak punya disiplin itu. Jadi saya ya senang-senang aja. Kalau orang disiplin, misalnya disiplin ilmu lukis itu, kalau bikin ayam ya bikin ayam aja dari awal sampai akhir. Kalau mau melukis batu ya melukis batu aja dari awal sampai akhir. Nah kebetulan saya kan tidak punya disiplin ilmu, jadi saya musik iya, teater iya, lukis iya juga. Artinya kadang-kadang ada teman bilang, oh Utai ini seniman tidak jelas gitu. Oh, menarik. Semua diambil. Menarik. Tapi saya bilang juga dari ketidakjelasan saya dapat kejelasan itu sendiri. Menarik sekali ini, quote ini ya. Iya. Ya. Dari ketidakjelasan berkesenian Dari saya berkesenian. dapat kejelasan. Mendapatkan kejelasan. Menarik. Ya, Bang Abu juga pernah bilang bahwa ini kesenian ini kan sebuah kebahagiaan itu. Iya. Sebuah kebahagiaan, sebuah euforia, ya sudahlah itu. Menarik luar biasa. Ya, kalau karya-karya jelek dibilang ya bikin lagi, nggak akan sampai selesai. Tidak akan pernah selesai. Ya, tidak akan pernah selesai. Berarti kalau bisa dibilang akhirnya memang musik itu tertindih, terkubur oleh teater. Enggak juga. Telah terkuburkan atau bagaimana? Apakah dia menjadi sesuatu yang ini melengkapi? Justru saya enggak punya prioritas apa-apa. Oh, nggak punya prioritas. Nanti bulan ini saya main di Hard Rock Cafe. Musik suling. Luar biasa. Waktu kemarin saya jamming sama teman, ada yang tertarik ya sudah. Jadi nikmati aja masing-masing. Ini teman-teman banyak yang nggak tahu nih ya, bahwa seorang Hendra Utai
setelah masuk juga ke dunia industri musik ya, seorang Hendra Utai, karena sudah main ada di industri musik, luar biasa. Ya, artinya musik adalah sebuah kesenangan, bukan musik kesenian, apapun itu. Jadi saya tidak punya genre, wah harus di teater, pakemnya enggak. Oke. Dan saya juga nggak mau bikin bendera di Bali, teater Utai gitu, saya nggak mau. Karena apa? Karena banyak bendera-bendera teater malah membuat sekat-sekat tuh. Oh ini teater ini, teater ini, teater ini. Sementara Bali tidak butuh bendera itu. Bali harus bendera satu, teater Bali. Karena nanti yang akan diomongkan ya teater Bali ke Indonesia, ke internasional dan sebagainya. Ini yang serius nih, Mas. Iya. Menarik. Iya. Audien kita serius juga ya. Selalu menyekat dengan bendera-bendera. Oke. Mereka tidak paham bahwa teater itu satu. Genrenya apa, mau surrealis, mau eksperimental, mau apa. Jarang kita berkumpul dengan yang lain gara-gara bendera itu. Oh ini bendera ini bendera ini. Oh lu punya yang itu, oh kamu punya yang ini, kamu punya yang itu. Ayo diadu yuk, aduh. Iya. Iya kan. Harusnya Bali ya sudah teater Bali satu. Iya, sudah tidak bicarakan bendera lagi, tapi bicarakan teater Bali. Ini mau kemana, mau ngapain? Karena Bali, teater Bali sudah harus bicara keluar. Yang modern maksudnya kalau ya modern ya. Iya. Maksudnya yang modern ini kita jarang berkumpul, bahwa kita harus satu bendera, teater Bali. Luar biasa. Boleh tepuk tangan ya nih audien yang di sini nih. Ini luar biasa nih. Boleh tepuk tangan. Jadi ini terlihat sekali ya, sosok Utai ini adalah reformis ya. Ada jiwa menggelegak di dalam yang ingin menggerakkan teater, begitu ya Utai? Ada reformis ya di situ ya? Iya, bukan ya, salah satunya inovasi lah, pembaruan. Kita nggak bisa, karena bendera-bendera ini belum mampu. Yeah. Mereka hanya mensekat jadinya. Mereka akan di situ-situ saja, di lingkaran-lingkaran itu saja. Iya. Nah, berbicara sama minum ini, banyak yang tidak suka dengan saya minum. Jadi mereka bikin lingkaran-lingkaran sendiri. Tapi sungguh saya berjanji, saya memang tidak masuk lingkaran mereka, tapi saya akan bikin lingkaran yang lebih besar agar lingkaran kamu masuk ke lingkaran saya dan berbicara tentang teater. Bicara ini diekspos gak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Gak apa diekspos. Iya, nggak apa-apa. Apa ya? Ya, jadi bicara teater jangan bicara soal. Mungkin maksudnya gini ya, mungkin lebih dihaluskan lagi bahwa ada mimpi besar. Bukan egosentris ya. Jadi mimpi yang awal yang besar tadi jangan kemudian jadikan mimpi egosentris, bahwa Hendra Utai tetap menginginkan sebuah teater Bali yang bersatu. Tidak ada harus satu kelompok terdorong menjadi di kelompok lain gitu ya. Oke, kita statementnya kelurus ke situ. Organisasi boleh. Iya. Tapi kan tidak menghalangi untuk bertemu dengan bendera yang lain. Iya. Karena mau tidak mau juga itu bendera Bali gitu. Teater kita juga bicara Bali. Oke. Politik teater ya. Kalau mereka hanya bicara bendera sendiri ya akan di ruang-ruang itu saja. Kita tidak mau keluar. Sudahlah, coba sejarah kita kan sudah, Mas Dimas mungkin sudah tahu sejarah teater Bali seperti apa, terutama modern. Lahirnya ya dari zaman tahun 80-an ya, 75 ya sudah lahir kalau tidak salah. Anggap aja misalnya dulu teater bisa bersandingan sama 75 puisi, sudah. Ya kan waktu minum kopi sama teater, sama Sanggar Posti bisa bersatu. Bersatu dengan sastra, bisa Sanggar Purba Caraka. Artinya bendera-bendera itu bersatu menjadi bendera Bali gitu kan. Itu maksudnya. Mimpi indah. Sebuah mimpi ke depan ya, bukan mimpi indah. Mimpi ke depan yang
membawa seorang Hendra Utai tetap bertahan selama 30 tahun di dunia teater. Ini bukan hal yang mudah tentu saja, teman-teman semua ya, bahwa ada dalam dunia yang bisa dikatakan bukan dunia yang menjadi sorotan publik ya, dunia yang remang-remang di belakang. Dunia teater adalah dunia yang sejak dulu mungkin dianggap underrated ya, tidak dibahas di depan. Tapi seorang Hendra Utai tetap bertahan selama 30 tahun dan bisa menjadi sosok yang seperti sekarang. Jadi kita mengapresiasi satu posisi itu ya daripada hal-hal lainnya. Kita kembali lagi nih Utai, pada satu topik yang mungkin kepada siapa ini? Kepada siapa sih seorang Hendra Utai ingin mempersembahkan apa yang dipercayai selama ini sebetulnya dari dulu sampai sekarang? Kepada siapa Utai? Jangan ngerti pertanyaannya. Apa yang kemudian mendorong seorang Hendra Utai tetap bertahan? Kepada siapa yang mau dipersembahkan? Emang ada pilihan Mas. Nggak ada pilihan lagi kan? Nggak ada pilihan ya? Sudah di teater aja, nggak ada pilihan lagi. Pada seseorang gitu. Tidak ada ya. Oh, ada pertanyaan nih, rame nih. Ada pertanyaan di sini nih. Boleh. Kita lempar ke audien nih. Ada pertanyaan. Oke, silakan. Antoni nih angkat tangan dulu nih. Ntar Bong udah tadi. Gimana Ton? Antoni ada sesuatu? Gus. Bagus. Rokok lagi Gus. Gimana Ton pertanyaannya? Apa berteater? Untuk apa berteater? Ya itu ya di lebih difokuskan oleh Antoni ini. Untuk apa sih berteater gitu? Bong mungkin langsung yang kedua, tapi jangan ngobrol yang tadi ya Bong ya, yang lain ya. Ya. Ya udah puas yang tadi ya. Tapi karena bergabung di politik dan ketemu anak teater, jadi dia pemain teater sampai sekarang. Iya. Apakah sampai saat ini keinginan jadi pemain musik masih ada, sementara kan jaringan masuknya udah banyak. Iya. Bukan teman-teman teater aja, tapi ada juga penulis. Ya, oke. Bahkan sekarang baru teman-temannya banyak seorang musisi juga. Oke. Tangkep nih ya. Saya lempar pertanyaan langsung ke Hendra Utai. Jadi yang pertama tadi itu lebih dari Antoni itu lebih menjelaskan nih Utai. Jadi sebetulnya maksudnya apa sih tujuannya berteater? Tujuan berteater itu apa bagi seorang Hendra Utai? Terus yang kedua dari Bong Ava adalah apakah kemudian Hendra Utai sekarang sedang bergeser dari teater ke musik? Karena tentu saja ada kita kembali lagi ke Hendra Utai ya. Apakah akan bergeser karena kita tahu kelompok di sekitar Hendra Utai itu, seorang Utai itu tidak hanya di bidang teater, juga di bidang musik. Ini bagaimana nih? Yang pertama nih, tujuan yang lebih diperjelas nih dari Antoni ini. Saya ini ketemu teater, kan sudah saya bilang, itu pertemuan teater itu tidak bisa dinilai dengan uang, dengan finansial apapun gitu kan. Buat apa berteater? Waktu saya berteater SMP kelas 2, SMP kelas 2 masuk TV, dan buat apa berteater ya enggak bisa dijawab. Memang masuk ke ranah situ. Memang itu sebuah anugerah, bukan sebuah pilihan. Buat apa berteater? Itu sudah pilihan. Okay. Sudah pilihan, bukan untuk apa. Itu anugerah. Pilihan hidup ya. Ini lebih kepada takdir ya Utai ya. Takdir. Oke. Menarik sekali ya. Jadi benar-benar seorang Hendra Utai itu tidak memikirkan tujuan atau latar belakang, menjalani takdirnya sebagai teater. Ya, saya menjalani aja. Jadi menggelitik juga dengan pertanyaan Bong Ava barusan adalah, kalau teater merupakan takdir, apakah seni musik yang kemudian tadi disampaikan Utai itu akan bisa menggantikan posisi itu, apakah tetap? Nah, saya kan tidak punya genre.
Oh, oke. Ya kan tadi sudah dibilang dari awal juga, saya nggak punya genre. Kesenian ya kesenian, lukis ya kesenian, musik ya kesenian. Apalagi di teater itu ya pertunjukan. Sudah nggak ngomongin lagi, orang wayang aja teater, musik juga teater, iya kan. Baru saya baca kemarin dramaturgi. Hukum konvensinya dramaturgi itu adalah sesuatu yang ditonton, yang dilihat. Jadi teater itu lebih luas. Jadi buat apa berteater? Ya untuk berkesenian itu sendiri. Oke. Apa bedanya sama misalnya Metallica main musik? Ya itu sudah teater, sesuatu yang ditonton, dilihat. Iya kan? Itu panggung. Teater itu panggung. Upacara adat pun, kalau kita lihat upacara adat, ya itu sudah terjadi teater. Jadi teater itu kehidupan sendiri. Kenapa harus memilih teater? Ya untuk menjalani kehidupan. Boleh tepuk tangan nih, quote ya barusan ya. Ini luar biasa sekali. Jadi dalam sekali sebetulnya ya, bahwa tadi terjawab dengan lugas dan tegas dari seorang Hendra Utai bahwa sebetulnya musik adalah teater. Ya kalau saya lihat semua itu bagian itu adalah teater. Ya, ini menarik sekali. Sekarang apakah ini kalau tadi kita bicara takdir, kita bicara musik, ini kita keluar ya, sudah dari kita setelah ngobrol mengenai Hendra Utai, kita mau kita ngulik satu hal aja. Sebelum ini sudah hampir 45 menit kita ngobrol ini. Oh, udah kayak monolog. Udah kayak monolog. Ini 45 menit. Jadi pandangan seorang Hendra Utai mengenai hidup itu gimana? Hidup apa nih, Mas? Hidup. Hidup ya. Ya, hidup. Jadi saya lahir di Cimahi, Bandung. Kebudayaan saya sudah ada Karunan, ada Wiwitan, ada Islam. Ya. Terus saya lama hidup di Jawa. Akhirnya lebih banyak hidup di Bali. Itu artinya secara kebudayaan saya sudah mayoritas. Oke, menarik. Kecampuran budaya. Makanya saya tidak mau punya identitas kebudayaan. Saya tidak punya identitas budaya, Mas Diman. Saya mengalir aja bahwa sebuah kebudayaan itu bisa kita nikmati. Saya juga tidak punya, saya tidak punya tujuan apa-apa, ya sudah mengalir aja di teater, di kesenian. Saya sadar bahwa saya hidup dikasih anugerah bertemu dengan kebudayaan-kebudayaan yang lain. Kebudayaan Jawa, kebudayaan Sunda, kebudayaan Batak, kebudayaan Bali itu yang paling melekat dalam diri saya. Pencampuran budaya ini yang membuat saya mengatakan bahwa saya tidak punya identitas kebudayaan. Saya yang modernitas. Pandangan hidup saya yang modernitas. Dan keuntungan dari itu, pemikiran saya menjadi luas, pemikiran saya terbuka. Disitulah ketika pemikiran saya terbuka, kesenian-kesenian saya, karya-karya saya lebih terbuka, tidak pakem, tidak harus Krotoskian, tidak harus realis, tidak harus Stanislavski, tidak harus ya bebas-bebas saja. Wow. Jadi kalau bisa disimpulkan, hidup itu bagi sosok Utai tetap adalah bagaimana teater meruh dalam kehidupannya. Bukan teater, kesenian. Kesenian itu meruh dalam kehidupannya. Itu tetap ya. Tapi jadi keanekaragaman itu membentuk kesenian itu sendiri. Artinya teater itu sebagai bapak saya untuk berangkat ke kesenian-kesenian yang lain. Ya. Kemudian yang terakhir nih, pesan ya. Wah, ini karena sebetulnya Warung JKPA sendiri, Jagat Kampung Puisi sendiri dalam produksi yang sekarang ini adalah ingin memberi
gambaran-gambaran ya kepada teman-teman sosok-sosok teater yang dekat dengan kita di lingkungan, kemudian menyampaikan pikiran-pikiran tersembunyinya yang kemudian bisa di-sharing ke teman-teman yang lain. Dan ternyata pembicaraan sore ini dimulai sore dan ini sudah malam ya, dan ternyata pembicaraan ini menarik sekali. Padahal tidak Jadi terkonsep, ya. terkonsep. Tidak tertata, tapi ya. Tapi kelihatan goalnya ya, kelihatan goalnya. Artinya ada sesuatu. Ada sesuatu yang kita sharing lah ya ke teman-teman, bahwa ada pemikiran-pemikiran brilian ya, cerdas, yang luhur sebetulnya dari sosok Hendra Utai. Kita menanti sebetulnya nanti apa pemikiran-pemikiran cerdas dan luhur lain yang dimiliki teman-teman penggiat keseni yang lainnya. Ini cocok sekali sebagai pembuka daripada sharing santai yang kita keluarkan di program Warung JKP Art ya. Nah, terakhir nih Hendra Utai, apa yang keinginan yang tersembunyi mungkin yang belum digapai, atau pesan kepada audien, teman, dan bebas lah, silakan. Ya, artinya kamu disampaikan apa nih? Kalau di dunia teater sudahlah, boleh bikin bendera-bendera sendiri, ya. Komunitas-komunitas sendiri, tapi tetap harus gabung. Ya, kan artinya tidak mensekat gitu. Artinya ayolah kita sudah tidak lagi membicarakan ideologi kita sendiri. Oke. Yeah. Ayo, ideologi harus ada, ideologi mantap, gitu kan. Tapi ideologi juga harus membagi ke ideologi yang lain menjadi ideologi bersama. Itu yang saya pingin dari dulu itu, bahwa makanya menarik. Saya itu pingin dulu bikin sanggarku gitu namanya, agar sanggar itu milik semua bendera-bendera itu. Maksudnya begitu Mas Dina. Aku pingin cita-cita dulu bikin yuk sanggarku. Jadi siapa psikologisnya, wah itu sanggar dia gitu. Sanggarku pribadi ya masing-masing. Iya. Luar biasa sih. Ayo kita ke sanggarku, ayo kita latihan di sanggarku gitu. Sanggarku. Artinya ini kedepannya ya luar biasa. Memang sanggar ya menjadi tempat untuk dia, untuk dirinya sendiri masing-masing, dan membagi di sanggar itu sendiri, itu maksudnya. Luar biasa. Ya. Itu ininya ya. Tepuk tangan buat Utai, teman-teman yang ada di sini, boleh yang meriah. Oke, terima kasih. Penutup nih, mungkin bisa diseruput kopinya sambil audien diundang nih ke Warung JKP Art. Silakan, Utai. Gimana? Diseruput aja. Terus silakan mampir. Silakan mampir ke Warung JKP Art Kampung Puisi, Jalan Agung Tresna 109. Ya. Kita akan banyak lagi acara-acara santai, diskusi santai, yang tentunya mungkin akan mengkerucut pada satu kesimpulan, yaitu bahwa kesenian itu harus bersama-sama. Kesenian itu tidak ada sekat, mau lukis, mau musik, mau apa dan sebagainya. Bahwa pada intinya bagaimana kesenian Bali bisa berangkat menuju yang lebih besar. Itu saja. Luar biasa. Tepuk tangan. Terima kasih Hendra Utai. Luar biasa. Kita tutup sore hari ini.